Hai kalian, apa kabar? Gimana? Masih baik-baik saja ya? Masih tetap semangat, tetap berbahagia dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Hari ini saya kedatangan tamu loh. Namanya, coba dikenalin dirinya. Hai, saya Caroline. Saya Caroline. subscribernya Kak Lucy. Kita kenal di YouTube ya. Iya. Ngelihat Kak Lucy di YouTube, tertarik coba untuk personal reading, terus akhirnya kita jadi teman, jadi saudara, meet up, rumpi deh. Rumpi, dua orang rumpi. Rumpi deh kita sekarang. Iya, jadi Olin itu sama seperti kalian, nonton saya di YouTube, terus menghubungi saya, personal reading, cocok, jadi teman. Malah lebih dari teman Lebih kita dari ya. teman. Kita jadi saudara sekarang. Dan Olin berkunjung ke tempat saya. Tadi kita makan-makan, masak sendiri, betul, makan. Itu betul. justru enak ya. Nongkrong. Abis ini kita mau nongkrong di bawah ada kafe, Lin. Kita nongkrong di kafe abis ini. Kalian mau ikut? Ayo. Gabung. Ayo gabung. Oke, untuk kalian nanti abis ini deh saya kasih tahu gimana caranya kalau kalian ingin join di, kita punya klub ya. Hari ini saya baru membuka satu klub namanya Light Angel Club dan Olin termasuk salah satu anggotanya di WhatsApp. Jadi kita di WhatsApp group di mana nanti ada benefitnya kalau jadi anggota dari si Light Angel Club itu gitu. Apa aja nanti saya kasih tahu setelah kita ngobrol-ngobrol deh. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Olin. Olin ada buku yang ini. Olin sudah ada bukunya. Sekarang Olin mau tanya apa nih tentang isi bukunya? Iya, tadi sih sempat buka-buka, baca-baca, terus ngeliat daftar isi. Cuman yang jadi pertanyaan itu adalah menurut Kak Lucy, apakah memang benar karakter seseorang itu bisa dilihat dari zodiak? Misalkan kita ngeliat karakter orang tuh kelihatannya begini, kurang lebih nih zodiaknya ini, itu bisa dibaca atau bagaimana tuh Kak? Kelihatan dari ciri khas dari zodiak itu, oh ternyata orang ini karakternya seperti ini gitu. Oke, gitu ya. Pertanyaannya, apakah karakter seseorang itu disamakan dengan zodiaknya gitu ya? Kira-kira match nggak antara zodiak A dengan kepribadian orang tersebut, gitu kan? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi memang iya, zodiak itu kalau buat saya itu bukan untuk ramal-meramal, tapi untuk melihat kepribadian seseorang, gitu, Olin. Nah, kalau ada yang bilang gini, saya Virgo, dia Virgo, kok kita nggak samaan? Nah, ada kan? Betul. Olin Gemini, terus ada lagi nih temennya Olin si A Gemini juga, kok beda? Misalnya Olin lebih tokatif, mungkin cerewet, temennya itu lebih diam, misalnya ya seperti itu. Itu kenapa bisa begitu? Kira-kira apa Olin? Kalau udah sering dengerin video saya kayaknya tahu deh. Ya mungkin dari kira-kira kan kalau dalam zodiak itu ada ada Venus ascendant atau apa segala macam itu ya yang mempengaruhi ya. Iya, betul. Jadi gitu ya tuh. Olin udah lama temenan sama saya. Jadi saya bisa menularkan kepada Olin apa aja yang saya tahu tentang tarot dan zodiak juga ya, tentang astrologi juga. Jadi dalam cat kehidupan manusia itu bukan cuma zodiak aja yang berpengaruh di situ, tapi juga ada ascendant, ada moon, Venus, kemudian ada Jupiter. Jadi planet-planet itu ada zodiaknya masing-masing. Rumah-rumah, 12 rumah dalam satu cat kehidupan manusia, Olin, itu ada masing-masing zodiaknya. Itu ada di sini sih. Memang sedikit. Kenapa saya bikinnya cuma sedikit di buku ini? Karena nanti ada buku-buku selanjutnya yang untuk turunan dari buku ini. Misalnya ini kan tarot, astrologi, self love healing. Nanti ada buku yang khusus untuk tarot, jadi dijabarin lagi. Kenapa saya nggak bikin tebel-tebel? Nanti kalian males bacanya kalau tebel. Ini cuma 75 halaman, sekejap mata juga bisa dibaca gitu. Tapi memang maksudnya untuk itu. Makanya untuk pengenalan, kalau kalian mau belajar tarot jangan beli buku ini karena tidak akan bisa belajar dari buku yang ini. Ini pengenalan semuanya tentang tarot, astrologi dan self love healing gitu. Kalau kalian ingin tahu sedikit tentang tarot, sedikit tentang astrologi dan self love healing, ya boleh beli buku ini.
Gitu loh. Oke. Apalagi ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira, Olin? Self love healing itu apa tuh, Kak? Oke, self love apa? Kehidupan percintaan ya. Enggak, Oh, mencintai bukan. diri Oh iya, iya, oke, self love, sendiri. iya. Iya. Mencintai diri ya, Iya. self love, oke. Jadi gini Olin, untuk saya membaca tarot itu bukan sekedar meramal, ingat ya, bukan meramal. Tapi adalah mencari solusi dari sebuah masalah. Dan biasanya masalah itu dimulai dari penyakit hati. Misalnya orang tersebut cemburu, sakit hati, Mhm. galau, apalagi baper, bawa perasaan. Pokoknya yang gitu-gitu itu penyakit hati. Jadi itu yang mesti disembuhin dulu. Jadi dari diri sendiri dulu. Kalau ada cinta untuk diri kita sendiri, yang lain-lain gampang deh ngikutinnya. Oke. Gitu. Jadi Olin kalau misalnya kamu tuh punya dendam, itu penyakit hati tuh. Iya, betul. Self love healing ini adalah healing atau penyembuhan Penyembuhan. secara mencintai diri sendiri dulu gitu. Ya, kayak yang dulu Kak Lucy ajarin kan Iya, ya, cintai betul. dulu diri sendiri, Iya. nanti yang lain semuanya ngikut. Betul, seperti itu. Dan Olin sudah membuktikannya, bukan? Alright. Siapa tahu dia nonton sekarang. Hai, Olin. Ya ampun, kita ngomongin siapa, kalian gak perlu tahu. Oke deh, jadi gitu Lin. Nah, buku saya itu memang yang ini tuh sedikit-sedikit banget, karena memang cuma secara garis besarnya aja. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ini tentang apa? Oke, saya mau bacain ya, ini juga Olin. Untuk kalian juga, saya mau bacain di halaman 37 tentang 12 rumah atau houses dalam bagan kehidupan manusia. Ya kan saya tadi bilang ada 12 rumah atau houses ya dalam satu bagan atau dalam chart kehidupan manusia. Gini, setelah kita mengetahui dasar kepribadian masing-masing melalui zodiak, kita dapat mengetahui apa kelebihan dan kelemahan kita. Saat itulah kita dapat mengetahui sisi positif apa yang dapat kita kembangkan dalam diri kita sekaligus saat kita berinteraksi dengan orang lain. Gitu Lin. Jadi begitu kita tahu kepribadian kita, kita tahu nih kekurangan kita. Dan bagaimana cara kita interaksi dengan orang lain. Gitu. Nah, dengan mengenal karakter orang lain juga, jadi kan tadi mengenal diri, terus mengenal karakter orang, gitu kan? Kita dapat berinteraksi secara tepat dengan orang tersebut, gitu. Lagi pula bahasan tentang zodiak selalu menarik untuk dibicarakan, bukan? Iya kan? Selalu menarik kan tentang zodiak ini. Menarik banget, betul. Gitu. Nah, sekarang ini tentang yang 12 rumah. Namun tidak semudah menghafal karakter ke-12 zodiak yang ada. Ya kan zodiak cuma 12 nih. Dari mulai apa pertama? Aries. Yang terakhir Pisces. Jadi selalu saya urutannya begitu, oke? Tidak semudah menghafal karakter ke-12 zodiak yang ada karena sebenarnya ada 12 houses atau rumah dalam chart atau bagan kehidupan seseorang. Apakah itu sebenarnya? Gini, misalnya ada seseorang nih namanya Mira, berzodiak Leo, bersahabat dengan Leila yang Leo juga. Tentunya dapat disimpulkan secara sederhana, mereka bisa dekat karena memiliki zodiak yang sama dan tentu karakternya juga sama. Namun demikian, teman-teman lainnya melihat bahwa sebenarnya Mira dan Leila tidak sama persis dalam segi karakter. Ini ada dua orang Leo nih, tapi karakternya nggak sama persis gitu ya. Karena misalnya Mira seorang yang energik sementara Leila lebih kalem. Kenapa demikian? Hal ini yang masih banyak orang belum memahaminya. Gitu. Jadi, yang tadi yang saya bilang, bisa aja si Mira itu Leo, si Leila itu Leo, tapi Mira itu punya moon-nya di mana? Gemini misalnya. Nah, karakternya udah beda tuh dengan si Leila yang moon-nya misalnya itu ada di Scorpio. Gemini sama Scorpio sebenarnya mirip, tapi lebih keras kepala Scorpio. Dan lebih apa ya,
kalau si Gemini tadi bilang aku Gemini apa Cancer sih? Oke. Gemini. Gemini sama Scorpio itu beda. Nggak sama yang aku pikir tadi Cancer, sorry saya salah sebut. Oke, Gemini sama Scorpio tuh beda. Gemini itu ya kayak Olin ini. Saya Gemini. Iya, kayak Olin ini ya. Dia lebih orangnya apa ya? Gemini itu mau menampilkan wajahnya kepada seseorang itu tergantung dia. Hari ini Olin menampakkan wajahnya seperti ini karena Lucia di sini. Tapi giliran nanti ketemu sama yang lain beda loh. Beda. Olin. Beda. Dan itu betul. Karena Gemini selalu punya dua wajah. Oke. Oh, itu bukan buruk. Saya tidak bilang buruk karena manusia itu buruk dan baik ya tergantung sama orangnya. Saya nggak bisa bilang Leo itu buruk, Gemini itu buruk, nggak bisa bilang begitu. Semua manusia itu yin and yang, ada baik, ada buruknya. Ya kan? Gitu, Olin. Nah, tadi kita lagi ngomongin apa sih? Oh iya, sementara kalau Scorpio itu orangnya senang berteman, dia bisa jadi teman sejati yang baik, tapi juga dia mempunyai sisi gelap atau sesuatu yang dia sembunyikan. Sisi gelap tuh bukan berarti black magic, bukan. Atau ternyata dia psikopat, enggak gitu-gitu juga. Tidak seburuk itu, jangan berburuk sangka. Dia tidak open seluruhnya gitu ya. Dia tidak bisa open seluruhnya 100% kepada orang lain, apalagi yang tidak dia percaya gitu. Tapi kalau udah jadi sohib, udah jadi teman, Scorpio itu adalah teman yang baik. Gitu, Olin. Oke. Nah ini ada nih rumah-rumahnya, ke-12 rumah tersebut. Rumah ke-1 itu ascendant atau rising sign. Dilihat dari jam lahir seseorang. Jadi kalau kita mau lihat chart atau bagan kehidupan Olin, itu harus tepat lahirnya jam berapa. Kalau enggak ya jadinya enggak sempurna gitu, enggak benar-benar kelihatan dia ascendannya apa. Kalau yang lain-lainnya sih enggak pakai jam enggak apa-apa, Lin. Tapi kalau mau lihat ascendan itu harus tepat jam lahirnya. Oke. Tanya nggak ascendant itu apa? Ascendant itu apa? Iya, saya mau tanya. Oke. Ascendant itu apa? Ascendant atau rising sign ini bukan zodiak saat kita lahir, tapi dilihat dari jamnya. Dan ascendant itu biasanya adalah tampak luar, Lin. Tampak luar dari kita. Contoh, saya Virgo, tapi ascendant saya Capricorn. Jadi saya terlihat lebih Capricorn dibandingin Virgo. Olin Gemini. Ascendannya apa? Gemini ya. Oh iya, Olin tuh punya 3 Gemini di dalam chart hidupnya. Gila ya, dia Gemini seutuhnya. Gemini tulen katanya. Soalnya ascendannya Gemini, moonnya Gemini juga ya? Moon apa Venus? Yang Sagittarius entah apa itu. Venus apa? Oh enggak, Sagittarius moonnya, Venusnya Gemini juga. Tuh, bayangin. Kalau saya beda-beda, moon saya beda, Venus saya beda, ascendant saya beda. Dia Gemini loh 3, astaga. Olin. Gemini tulen. Iya, Gemini tulen. Cuma dia ada di moonnya itu Sagittarius. Saya moon saya itu Leo Sagittarius. Hopeng. Iya, cocok. Kita sama-sama api di situ, api tuh. Kamu bilang kan sionya naga. Api kan? Nah itu Scorpio si Sagittariusnya api tuh. Gitu, ada di situ. Oke, jadi gitu ya. Ini obrolan antara saya sama Olin. Habis ini saya akan bukain tarot untuk kalian dan ini adalah bonus reading di weekend atau akhir pekan. Nah, saya mau bilang satu lagi ya. Nanti saya ulang di setiap video saya. Mulai nanti di bacaan yang untuk pesan di bulan Februari tentu saja dimulai dari Aries sampai nanti Pisces gitu ya, 12. Nah, setiap hari kan saya akan upload ya. Kadang-kadang sehari 2, kadang-kadang sehari cuma 1. Nah, itu akan ada extended-nya atau panjangannya gitu, tambahannya. Dan hanya kalian yang masuk ke dalam Light Angel Club yang bisa ngelihat extended-nya. Jadi yang bisa lihat
perpanjangannya tuh, Perpanjangannya. itu akan saya upload hanya di grup Lin. Jadi Olin bisa lihat sama teman-teman kita yang di Iya, grup, iya, itu yang bisa di grup. lihat. Jadi setiap saya upload, misalnya saya upload Aries, ya selesai nih videonya, bye gitu kan. Nah, ada terusannya, jadi dari bacaan itu nanti akan ada terusan, saya buka lagi tarot yang berikutnya. Nah, itu hanya bisa dilihat oleh si anggota klub, termasuk Olin dan teman-teman Iya. yang nonton ini pasti pada nonton semua nih di sini ya, karena saya memang sudah bikin hari ini kita ada bikin juga ya. yang sudah bersay hello, Oh iya, ngobrol-ngobrol, kita curcol juga teman-teman gitu. semua tadi. Nah, gimana caranya kalau kalian ingin join klub itu, silahkan DM saya, ada nanti saya tulis di bawah di Instagram @lightangeltarot, atau email kalau memang tidak punya ini ya, tidak punya Instagram account. Jadi bisa lewat DM Instagram ataupun lewat email. Nah, sebenarnya sih basically kalian hanya perlu ikut dalam kelompok kita tuh sebagai orang yang pernah personal reading sama saya gitu. Plus tambahan lagi untuk kalian yang personal reading selama saya cuti sampai tanggal 7 Februari akan saya berikan buku selama masih ada ya. Karena buku ini karena nggak banyak sih, saya tuh bikinnya nggak banyak, Lin ya. Saya nggak pernah banyak memang kalau kayak gini, sedikit aja gitu. Nah, nanti akan dikasih juga bukunya gitu. Jadi udah dapat 3 benefit tuh, Lin, 3. Iya. Personal reading dapat ya kan, kemudian masuk ke klub ya kan, dapat extended reading. Setiap saya upload pasti ada extendednya, dan extendednya bisa dilihat di grup. Kemudian yang ketiga dapat buku. Tapi bukunya cuma tertentu aja. Siapa aja boleh daftar personal reading asal sesuai dengan jadwalnya. Karena jadwalnya mesti ditanyain dulu. Saya nggak bisa misalnya, Mbak saya mau personal reading sekarang. Kalau jadwalnya nggak ada, ya kan. Tapi Olin nih termasuk yang, Mbak saya mau reading, oke. Prosesnya cepat. Iya, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Olin. Dan saya ketemu Olin itu pasti ada purpose-nya. Ada apa rencana Tuhan di balik itu. Dan ternyata memang iya. Setelah saya ngobrol sama Olin, ternyata luar biasa rencana Tuhan ya, Lin ya. Betul. Ternyata. Dan tidak ada yang kebetulan. Kita sebelumnya kita tidak tahu ada apa di balik itu. Setelah kita ngobrol, setelah ketemu, dan kok cocok gitu. Padahal tadinya cuma kenal lewat YouTube loh. Hai gitu. Boro-boro hai, kalau saya kenal juga. Kakak yang hai saya cuma lihat di rumah. Nah, akhirnya sekarang kita bisa hai-hayan. Iya, seperti itu. Jadi memang ada sekitar berapa ya, dalam satu klub itu lumayan banyak ya, 30-an ada lah ya, 30-an ada. Tapi saya juga nggak mau nambah banyak-banyak gitu. Memang jadi tertentu aja. Karena nanti kalau kebanyakan juga nggak enak tektokannya ya. Nah, orang-orang tersebut saya percaya datang dalam kehidupan masing-masing kita itu karena ada tujuannya. Gitu ya. Oke, so kalau kalian mau join boleh, enggak juga boleh, karena saya tetap akan memberikan readingan di setiap harinya. Doakan saja kita semua sehat selalu dalam situasi pandemik ini. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, dan social distancing juga. Ya, oke, sekian dulu ininya lagi apa sih? Videonya. Nanti saya gabungkan dengan sedikit bacaan tarot di akhir pekan. Nanti aja saya bikinnya. Setelah kita ngupi-ngupi, Olin, kita mau ngopi dulu nih. Mau ikut boleh, join sama kita. Oke, gitu aja ya. Kita kembali lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih untuk selalu support channel ini. Terima kasih. Bye. Salam Light Angel and love. Bye. Oke, kita ketemu lagi. Tadi sudah dengerin obrolan saya bersama Olin tentang buku. Kalau Sabtu gitu ya. Tapi ini adalah bonus reading untuk kalian ya. Bonus ini adalah karena Olin itu tadi zodiaknya Gemini. So bonus reading ini adalah untuk Gemini, kemudian Libra juga, dan Aquarius. Tapi tidak saya campur, oke?
Yang pertama nanti yang di atas ini adalah Gemini, yang nomor 2 adalah Libra, yang ketiga adalah Aquarius. Ini adalah elemen udara. So, kalian boleh dengarkan, boleh skip, langsung menuju ke zodiak kalian kalau misalnya kalian bukan Gemini. So, yang pertama adalah Gemini dulu ya. Oke, saya pakai seperti biasa Reader White Tarot. Iya, belum apa-apa dia sudah terjun. Yang ini adalah untuk Gemini. Bentar ya. Message for Gemini di akhir minggu. Message-nya bisa tentang apa saja. Tidak selalu melulu tentang percintaan, tapi kita lihat aja nanti yang terhubung dengan apa yang terbaca di tarotnya. Oke. Oh ya, terima kasih ya selalu dukung channel ini. Oke, udah ada 2. Biarkan di situ. Ini juga untuk Gemini. Oke. Mana? Oh, ini. Untuk Gemini. Oke. Ada Wheel of Fortune, ada Two of Swords. Oke. Saat ini kesempatan terbuka lebar untuk kalian untuk segala sesuatu hal yang kalian inginkan, bisa karir, keuangan, dan bisnis, bisa juga sebuah hubungan. Walaupun ada pilihan yang harus kalian pilih, tidak apa-apa, dipilih aja karena pilihan apapun punya resikonya masing-masing. So, intinya adalah tetap memilih. Kalau tidak memilih itu yang repot. Jadi memang tetap harus dipilih ya. Dan apapun pilihan kalian, ingat tetap ada resikonya. Ini berlaku untuk percintaan maupun karir, bisnis, dan keuangan ya. Tadi apa, Gemini? Harus tetap dipilih. Oke. Yang selanjutnya ada Page of Swords yang terbalik dan Nine of Pentacles. Oke, pesannya untuk Gemini. Soal keuangan yang lagi tidak menentu memang, tapi masih tetap ada berkatnya di situ, masih ada rezekinya di situ. Jangan berharap terlalu banyak akan jadi besar, tapi tetaplah bersyukur dengan apa yang kalian punya. Kalaupun itu terlihat sangat sedikit atau tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tetaplah bersyukur atas segala sesuatu yang kalian punya ya. Yang selanjutnya Prince of Summer. Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. Jatuh cinta. Gemini yang lagi jatuh cinta, nikmati aja. Stay grounded, tetap nggak ngawang-ngawang, tapi tetap tetap penuh kesadaran ya, nggak usah bucin-bucin amat. Oke, untuk kalian yang Gemini, nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya. Lagi jatuh cinta ya, wow. Four of Wheel, set aside your concern for now. You can make decision later. Solution that come from meditation. The need for more sleep or vacation. Nah, ini lagi jatuh cinta tuh stres. Kenapa? Nggak usah disetresin. Sudahlah, nikmati aja. Oke, Gemini, nikmati prosesnya. Ya. Oke, itu untuk Gemini. Saya ambil Archangel aja ya pesannya. Karena tidak panjang loh, ini bonus reading doang, tidak panjang ya. Sensitivity, Archangel Haniel, you are extra sensitive to energize and emotion right now. Honor yourself and your feeling. Nikmati aja tuh, kan ini sebelum ini terbuka saya udah bilang, nikmati aja Gemini, nikmati aja perasaannya, nggak usah ketakutan begitu dong. Ya, yang ini adalah untuk Libra. So, sebentar ya, tidak apa-apa kan bonus. Kemarin udah ada kan Gemininya. Ya baru aja ya. Kemarin kah Gemini?
atau kemarin dulu. So ini untuk Libra. Libra juga baru kok. Banyak sekali. Semua. Oke, semua. Libra. Ini untuk kalian. Oke. Libra, apa pesannya untuk kalian? Jatuhnya 2. Sebentar. Maaf, jatuh. Oke, untuk Libra ada The Hangman. Terbalik. The Tower tidak terbalik, dan Three of Pentacles tidak terbalik. Oke, untuk Libra, sekarang kalian sudah berani keluar dari zona nyaman kalian, ya. Tetapi ternyata di depan Tower Moment, keluar dari zona nyaman, oke. Tapi berani nggak lompat? Ini ada sesuatu hal yang mengharuskan kalian benar-benar bukan cuma keluar dari zona nyaman, tapi lompat. Keluar doang, jadi kayak gini, keluar dari pintu terus celingukan, tuh keluar. Tapi kalau lompat benar-benar keluar, tutup pintunya, lari. Gitu. Itu yang kalian perlukan saat ini. Juga kerelaan hati untuk memfokuskan dari sesuatu ini yang sedang kalian hadapi. Fokusin. Apapun itu masalahnya, keuangan, karir, bisnis, maupun percintaan. Yang kalian perlukan adalah benar-benar lompat dari zona nyaman. Bukan cuma keluar. Oke, kalian pasti ada yang protes. Saya sudah keluar dari zona nyaman. Benar, udah keluar. Tapi tidak lompat. Cuma keluar doang, celingukan. Nggak ngapa-ngapain. Kalau lompat itu benar-benar yang benar-benar yang melakukan perubahan yang besar dalam hidup kalian. Dan perubahan yang diperlukan adalah perubahan yang total dan positif. Kalau selama ini kalian ngerasa masih negatif, ya harus berubah menjadi positif. Dan dibutuhkan kerelaan hati kalian atau keteguhan hati kalian, keikhlasan kalian untuk menjalani ini, apapun itu. Oke, untuk kalian yang Libra. Selanjutnya ada Four of Swords dan Six of Pentacles. Masalah yang timbul dari orang lain, sudah biarin aja. Ya. Enggak apa-apa. Kalau kalian kesel banget, ini kayak masalahnya bukan aku deh, ini gara-gara orang lain, ya udah nggak apa-apa. Itu berdampak pada keuangan kalian atau karir kalian atau bisnis kalian, ya udah nggak apa-apa. Ikhlas aja. Tuh tadi kan suruh ikhlas, ya kan? So ikhlas aja untuk kalian yang Libra. Ada Princess of Spring, energi api. It's time to go after your dream. Go after your dream. Semua yang kalian impikan, pergi dan raih. Do something that expands your horizon. Let your creativity take flight. Tetap berusaha untuk menggapai mimpi kalian. Three of Spring, plan your next step with an eye to the long term. Have patience, sabar. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. Itu tadi yang diperlukan adalah keikhlasan kalian untuk menjalani ini dan lompat dengan penuh keyakinan. Keluar benar-benar menghadapi kehidupan ini dan keluar dari zona nyaman kalian. Gitu. Ya, Libra. Nice message. Okay. Message from Archangel.
Healthy lifestyle. Kalian yang makanannya lagi nggak bener saat ini, saya udah nggak perlu baca tuh. Healthy lifestyle itu bicara tentang diet yang benar, makan yang benar, tidur yang cukup, kemudian apa lagi tuh? Exercise, olahraga. Itu yang kalian butuhkan sekarang supaya balance hidupnya ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah untuk kalian yang Aquarius. So, short message for you. 2, 3, 2, 3, 3 ternyata. Ace of Wands, Queen of Cups, Four of Pentacles. Sebentar, saya taruh dulu itu di situ. Yang selanjutnya dari Witch's Tarot. Oke. Wow, kartu kalian tapi terbalik. Ini Aquarius. The Star. You are the star, Aquarius. Oke, Seven of Winter. Energi kalian. Energi kalian semua. Princess of Winter sama Seven of Winter. Oke, pesannya short message for you yang Aquarius. Ace of Wands yang terbalik. Queen of Cups. Dan Four of Pentacles. Oke. Kalian yang ngerasa apa yang kalian usahakan ini kurang memberikan apa ya? Gini, kalian ingin sesuatu, ya. Entah itu hubungan, keuangan, karir, bisnis dan lain sebagainya. Tapi kalian nggak mau take lead. Jadi let it be aja, biarin aja gitu. Itu yang membuat kalian seolah-olah nggak peduli gitu, karena kalian ngerasa orang lain aja yang lakukan, jangan saya ada kesibukan sendiri gitu ya. So pesennya, kalau emang kalian ngerasa ini mau berhasil ya kalian juga harus berjuang, jangan suruh orang lain doang yang berjuang dong. Aquarius, harus kalian juga yang berjuang. Apakah itu berarti untuk kalian? Kalau di sini sih kartunya bilang itu berarti buat kalian. Tapi masalahnya kalian nggak mau take a lead gitu. Kalian let it be aja, let it be. Udah biarin. Atau mungkin kalian memang sedang terfokus dengan hal lain sehingga hal ini bukan merupakan prioritas kalian ya. Terserah. Itu mah urusan masing-masing ya. Karena cerita hidupnya orang banyak yang terbaca di sini, bukan cuma 1-2 orang aja. Oke, ada Six of Swords yang terbalik dan The Star yang terbalik. Kalian ngerasa saat ini bukan saatnya, bukan saat yang tepat. Makanya tadi kalian gak mau take a lead, kalian gak mau memimpin, kalian membiarkan orang lain aja yang melakukannya, kalian diam-diam aja. Terserah, itu urusan kalian, itu pilihan hidup kalian. Tapi jangan lama-lama ya. Balik lagi menjadi kalian yang sesungguhnya, oke? Seven of Winter, there is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. Lari dari kenyataan sih. Aquarius, kalian tahu ini meaningful untuk kalian, ini berarti untuk kalian. Tapi kalian lari dari kenyataan dan bilang enggak. Kenapa? Capek untuk berusaha. Segala sesuatunya harus tetap diusahakan dong, Aquarius. Princess of Winter, information that can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Mungkin terdengar tidak menyenangkan, tapi itu adalah kenyataan dan itu adalah kebenaran. So, tetap didengarkan. Jangan lari dari kenyataan. Dengarkan kata hati kalian, dengarkan sisi-sisi positif yang bisa kalian ambil dalam kehidupan ini, apapun itu. Aquarius, saya tidak tahu cerita hidup kalian, apa yang sedang kalian hadapi pada saat ini, tapi pesannya adalah jangan lari dari kenyataan. Oke, sekian aja belum. Ininya belum ya, message from angel. Ada yang message from angelnya belum untuk Aquarius, Mbak Lucia. Oke. So this is for Aquarius. Courage.
keberanian. Archangel Ariel, be courageous and stand up for your belief. Perlu keberanian untuk melakukan segala sesuatu hal dengan benar. Itu yang kalian butuhkan, keberanian. Ya, Aquarius. Oke, sekian aja message singkat atau pesan singkat untuk kalian yang Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, terima kasih udah selalu hadir di sini dan komen-komen di bawah, komen yang positif tentunya. Tetap semangat, tetap berbahagia, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya untuk message di bulan Februari. Tetap semangat, tetap berbahagia. Salam light angel and love. Tuhan berkati kita semua. Bye.